Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Hari ini kita akan mempelajari kitab tauhid atau akidah al-islamiyah atau kitab tauhid atau usuluddin, ya, yang kita baca kali ini adalah kitab Renggang al-Aqidah al-Islamiyah, ya, di Talamizil Madarisil Ibtidiyah karangan Al-Ustadz Asy-Syaikh Basri bin Haji Marzubi, ya, yang dalam mukadimahnya, ya, akan hari ini kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang sifat Rahman dan sifat Rahim, yang kemarin sudah kita jelaskan sedikit apa perbedaan antara Rahman dan Rahim. Ya, ulama tafsir ada beberapa pendapat. Yang Ar-Rahman adalah sifat Allah yang meliputi segala sesuatu, meliputi semua makhluknya, sifat penyayangnya. Ya, siapapun Allah sayangi, siapapun Allah beri nikmat, ya, nikmat rohani dan jasmani. Dan sifat Ar-Rahim ada sifat Allah yang Allah itu memberikan karunia-Nya, limpahannya hanya khusus pada hamba-hambanya yang mukmin. Alhamdulillah, segala puji, alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Artinya apa? Segala atau semua pujian itu hakikatnya milik Allah. Bukan artinya ketika ada orang memuji kita, ya, dibilangnya kita pintar, dibilang bungas, cantik, elok, dibilangnya hebat, semua itu semua hakikatnya bukan kita. Yang bukan kita yang dipuji, itu yang dipuji adalah Allah. Kenapa? Karena bungasnya kita, pintarnya kita, cantiknya kita, hebatnya kita, itu semua adalah karunia Allah kepada kita, ya. Jadi ketika kita disebut pintar, sebenarnya kepintaran kita adalah pintarnya milik Allah. Kenapa? Karena pintarnya kita adalah titipan. Allah memberikan kepintaran pada diri kita, sehingga ketika kita dibilang pintar, hakikatnya yang dipuji bukan kita, yang dipuji adalah Allah. Kenapa? Karena kepintaran itu adalah milik Allah. Ketika kita dibilang cantik, dibilang bungas, dibilang ganteng, so cute, so nice, macam-macam sudah nama puji-pujian orang, ya, yang bikin telinga kita terbang, ya, fly in the sky, ya. Itu semua jangan bikin kita lengah, jangan buat kita merasa wah. Enggak, kenapa? Karena hakikatnya pujian itu semua adalah milik Allah. Makanya ujar hati-hati, ya. Banyak ujar Nabi, kebanyakan umatku celaka karena penyakit ain. Ya, kebanyakan al-ainu haqqa, ya. Ya Nabi, ain itu benar adanya. Ain itu apa? Ain itu penyakit kecelakaan, ya, penyakit atau kecelakaan yang bisa dialami oleh manusia disebabkan karena yang pertama, karena pujian makhluk sama kita. Ketika kita dipuji, ya, dibilang macam-macam, ya, hal-hal kebaikan. Maka ketika pujian tersebut tidak kita barengi dengan rasa syukur, tidak kita balik kepada Allah, maka hati-hati pujian itu bisa menyebabkan dia celaka. Bisa jadi orang setelah pulang dari sekolah, ya, keluar dari rumah, ya, tiba-tiba jatuh, terpleset, ya, terserempet mobil, jatuh ke aspal, ya, nabrak pohon, macam-macam musibah. Bisa jadi itu disebabkan karena pujian. Ya, kenapa? Bisa jadi ketika itu kita dipuji orang, ya, orang yang istimewa memuji kita dengan pujian-pujian yang luar biasa. Namun ketika dipuji, kita lupa bahwa yang dipuji itu hakikatnya bukan kita. Yang dipuji itu sebenarnya Allah, tapi kita merasa, ya, merasa senang, merasa wah, merasa ngefly, merasa wah, pokoknya aku banget lah gitu, ya. Hati-hati ketika kita dipuji dan pujian itu tidak kita barengi dengan pujian kepada Allah. Ucapan ketika kita bisa jadi orang bilang kita cantik, bungas, pintar, ucapan alhamdulillah atau baca masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Macam-macam sudah. Intinya apa? Kembalikan. Ketika kita dipuji bilang alhamdulillah, ketika kita dipuji bilang masya Allah, kita dipuji orang bilang masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa? Itu akan menjadi penangkal kita dari penyakit ain. Kalau kita dipuji sedangkan kita lupa kepada Allah,
hati-hati kita bisa terkena penyakit ain, yaitu musibah yang tiba-tiba bisa terjadi pada kita. Ya, bisa macam-macam musibah tersebut. Itu yang pertama. Ain ada penyakit yang ditimbulkan oleh mata orang yang memuji. Yang kedua, penyakit ain itu bisa karena orang yang hasad, orang yang dengki sama kita. Kalau ada orang dengki, tidak senang sama kita, hati-hati. Matanya yang memandang itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ya, karena itu sering baca doa kan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk agar kita terhindar dari penyakit ain. Ya, itu makna alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Hanya ketika dipuji, ya ingat ya, ketika kita di depan cermin sedang berkaca, melihat wajah yang cantik, wajah yang ganteng, yang imut, ucapkan alhamdulillah. Tidak apa-apa, merasa diri bunga, cantik itu tidak apa-apa, tapi harus ingat itu adalah titipan. Itu titipan Allah yang harus kita syukuri ya. Dan jadikan jangan sampai ya kelebihan tersebut menjadi fitnah. Jangan sampai kecantikan kita, kepintaran kita, kehebatan kita bukan membawa kita ke surga, tapi malah menghancurkan kita, melemparkan kita kelebihan tersebut ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, semoga kita semua selamatnya, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Ya Al-Wahidul Ahad. Ya Allah itu yang bersifat esa, tunggal. Ya, yang nanti akan kita pelajari dalam sifat tauhid. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Sehingga tunggalnya Allah, esanya Allah itu Allah bahkan tidak pernah melahirkan, walam yang yulad, dan Nabi Allah juga tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak berasal dari sesuatu dan Allah tidak melahirkan sesuatu. Kenapa? Karena Allah sifatnya tunggal, sifatnya esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah segala sesuatu apapun. Ya, dari sifatnya, ya, nama-namanya, ya, af'alnya dan lain-lainnya. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala rasulihi, atas rasulnya, al-mabuthi rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Wa ala alihi, dan untuk keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasul? Keluarga Rasul ada isi-isi Nabi, ya, anak-anak cucu Nabi, ya, terus sampai hari kiamat yang disebut dengan ahlul bait, atau disebut kita ada syarifah, atau ada sayyidah, ada sayyid, ada syarif, ada al-habib ya. Ya, maka semua mereka ada dari kalangan al-habsyi, al-aridus, al-attas, ya. Itu semua adalah ahlul bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita hormati dan harus kita doakan setiap saat. Alladzina syawrayatuddin, yang mereka itu keluarga Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang menyebarkan atau mengibarkan bendera agama Islam. Wa ba'du, dan setelahnya. Setelah apa? Setelah alhamdulillah, setelah salawat dan salam, akhirnya setelah mukadimah, maka bahadihi, maka ini risalatun shaghiratun, adalah risalah atau satu kitab yang kecil, ya, kitab kecil, shaghirah, ya, fima la buddha, pada apa yang artinya berisi la buddha minhu, yang harus, ya, yang harus dari kitab tersebut, minal aqaidi diniyah, dari akidah keyakinan diniyah, keyakinan agama. Itu agama, isabarnya kitab ini kitab tipis berisi tentang akidah atau tauhid yang disusun oleh pengarangnya, ya, rotab Tuhan yang disusun, yang aku susun, ya, saya susun ala tariqati su'ali wal jawab, aku susun dengan model atau dengan cara tanya jawab. Kenapa? Tujuannya liyas hulah, untuk mempermudah
atau agar menjadi mudah ala tilmis atas setiap murid, setiap santri, setiap penuntut ilmu, apa yang mudah hifdzuha untuk menghafalkannya. Nah, jadi tujuannya dibikin kitab yang kecil dalam bentuk tanya jawab. Tujuan pengarangnya adalah untuk agar para murid orang yang mempelajari kitab tersebut mudah untuk menghafalkan. Ya minimal kita hafal sifat 20, ya, sifat mustahil, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiznya. Ya, mengetahui nama-nama malaikat, ya. Pokoknya intinya mengetahui apa yang disebutkan dalam akidah Islam yang dalam rukun iman, ya. Maka di akhir mukadimahnya ini pengarang berdoa, fa'as'alullah, maka aku meminta, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala umma naf'uha, agar manfaat dari kitab ini dapat menyeluruh, dapat manfaatnya dapat meluas ke dalam seluruh lapisan masyarakat, ya. Wa arju, dan aku meminta, aku memohon, aku mengharapkan minal qari, dari orang yang membaca kitab ini, qabulaha, agar dapat menerimanya, dapat menerima kitab ini. Fa innamal a'malu, karena sesungguhnya amal perbuatan atau setiap amal perbuatan itu biniat, sesuai atau tergantung dari niat. Walikul imri'in manawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya. Di sini disebutkan, ya, mukadimah ini ditulis, kitab ini ditulis oleh Haji Basri Ibnul Haji Margubi, Tegal, Indonesia. Yang kitab ini bahasa Arab, ya, ringkas tentang tauhid, dikarang oleh ulama asal Indonesia dari Jawa, tepatnya daerah Tegal. Ya, disebut sini pakai qaf, ya, tekol, bukan tekol, bacanya Tegal, ya. Karena orang Arab tidak bisa bilang apa itu Tegal, susah, ya. Gitu tidak bisa. Malang, orang Arab tidak bisa bilang Malang. Malan, mim lam nun jim, malan, ya. Bogor tidak bisa Bogor, al-buguri. Nah, itu orang Arab. Nah, di sini disebut Tegol, ya, pakai qaf, bukan pakai lain, bukan Tegal. Itu tapi bacanya Tegal. Indonesia, alhamdulillah kita punya ulama-ulama hebatnya. Walaupun di Indonesia tinggalnya, masyarakatnya bahasa Indonesia, tapi bisa menguasai bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya, bahkan sampai bisa mengarang kitab ringkas, ya dalam badan berbahasa Arab. Ya. Demikian mukadimah kitab Aqidah Al-Islamiyah, ya. Ini semoga bisa menjadi manfaat untuk kita, ya, lebih semangat untuk belajar. Dan intinya tadi ingat bahwa segala pujian yang dialamatkan kepada kita sebenarnya alamatnya itu bukan untuk kita. Ya, kalau kita menganggap bahwa alamat pujian untuk kita itu salah alamat, ya. Semua pujian itu alamatnya kepada Allah. Kenapa? Karena alhamdulillah, segala pujian itu adalah milik Allah. Ya, demikian. Semoga manfaatnya. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.